Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu shalihat wa bifadlihi tatanazzalu al-khairat wal barakat wa bitawfiqihi tatahaqqaqu al-maqasid wal ghayat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan kajian kita sebagaimana biasa, masih bab tentang celaan terhadap dunia. Qala al-musannifu rahimahullah wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna dunya darun man la dara lahu wa malu man la mala lahu wa laha yajma'u man la aqla lahu wa 'alayha yu'adi man la 'ilma lahu wa 'alayha yahsudu man la fiqha lahu wa laha yas'a man la yaqina lahu. Inna dunya, sesungguhnya dunia adalah negeri orang yang tidak memiliki negeri. Sesungguhnya dunia adalah tempat tinggal bagi orang yang tidak memiliki tempat tinggal. Maka dia akan habis-habisan di dunia, karena dia tidak ada tempat tinggal lain kecuali di dunia. Sedangkan orang yang ada tempat tinggal lain, yaitu di akhirat, di surga, maka dia tidak akan habis-habisan di dunia. Jadi orang yang habis-habisan terhadap dunia itu menunjukkan dia tidak ada tempat tinggal lain kecuali di dunia. Makanya tidak aneh ketika kita melihat orang yang tidak beriman, orang yang tidak percaya adanya hari akhirat, orang yang tidak percaya adanya Tuhan, orang yang tidak percaya adanya hari kebangkitan, maka dia akan habis-habisan di dunia. Karena dia meyakini setelah dunia ya selesai kehidupan. Ya. Tapi yang anehnya, kalau ada orang yang meyakini ada hari akhirat, meyakini ada hari kebangkitan, meyakini ada surga dan neraka, tapi dia sama dengan orang yang tidak meyakini tadi. Seharusnya orang yang meyakini ada hari akhirat, ada surga, dia tidak perlu habis-habisan di dunia seperti orang yang tidak yakin ada kehidupan akhirat dan surga. Ya. Maka disitulah seharusnya perbedaan orang beriman dengan orang tidak beriman. Ya, jadi inna dunya, kata Rasulullah, sesungguhnya dunia adalah tempat tinggal bagi orang yang tidak ada tempat tinggal. Ya, jadi dia maksudnya dia akan habis-habisan itu, karena memang dia tidak ada pilihan lain. Wa malu man la mala lahu, dunia adalah tempat, ya, dunia adalah satu-satunya harta bagi orang yang tidak ada harta baginya kecuali harta dunia. Maka dia akan menjadikan harta dunia itu segala-galanya, melebihi orang tuanya sendiri, melebihi adik dan abangnya sendiri, melebihi keluarganya sendiri, melebihi apa.
sehingga dia tidak segan-segan harus memutuskan hubungannya dengan orang tuanya gara-gara harta, pembagian warisan, sehingga dia tidak segan-segan memutuskan hubungannya dengan adik, dengan abangnya, dengan keluarga saudaranya demi harta. Kenapa demikian? Karena baginya hartanya satu-satunya adalah harta dunia. Tapi bagi orang-orang beriman, orang-orang yang berinvestasi akhirat, orang-orang yang selalu berharap kepada Allah bahwa di akhirat nanti ada kekayaan yang lebih besar, yang lebih indah yang disiapkan oleh Allah untuknya, untuk orang-orang beriman, maka dia tidak terlalu menganggap serius harta yang ada di dunia. Mudah dia infakkan, mudah dia berikan, mudah dia mengalah, ambil saja untuk abang, untuk adik, untuk kakak. Berapalah harta dunia itu dibandingkan harta di akhirat. Jadi membuat berbeda cara berpikir. Kalau orang pola pikirnya akhirat, maka ringan sekali kehidupannya di dunia. Hilang tidak terasa. Hilang harta, dapat harta, rasanya sama. Hilang tidak susah, dapat pun biasa-biasa saja, tidak terlalu kemudian menjadi angkuh, karena dia sudah ada target lain, yaitu harta di akhirat. Seperti kita juga kan, pengusaha-pengusaha itu kalau sudah levelnya level tinggi-tinggi ya, sudah omsetnya, asetnya itu sudah besar-besar, yang kecil-kecil dia nggak terlalu open lagi, kan begitu. Kecil-kecil yang penghasilan itu kecil dia nggak terlalu diserahkan, dikasih ke orang. Begitulah orang yang pikirannya akhirat, karena dia isi pikirannya sudah akhirat yang kekal, yang abadi. Jadi yang di dunia ini dia nggak terlalu serius-serius, lebih kurun, lebih gelap juga nama-nama kurun juga nyanyi, karena targetnya sudah akhirat. Tapi kalau orang tidak ada target akhirat, tidak ada pengharapan terhadap akhirat, maka dia akan habis-habisan dengan harta dunia. Kalau kita lihat ada orang yang sangat-sangat haus dengan harta dunia, sampai kita melihatnya saja tragis, sedih. Apalagi kadang-kadang ada orang yang umurnya sudah, tapi masih haus sekali kepada harta. Kalau bahasa Acehnya masih sangat gerda. Seharusnya maka orang-orang seperti ini butuh pendekatan akhirat. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Bahwa sebenarnya yang ada, yang telah Allah siapkan di akhirat itu lebih baik. Jangan terlalu habis-habisan. Yang telah Allah siapkan itu khairun, lebih baik, lebih banyak, wa abqa, dan lebih abadi, lebih kekal daripada harta dunia yang hanya sesaat saja. Walaha yajma'u man la aqla laha, dan baginya dunia yajma'u, akan mengumpulkan apapun yang ada oleh orang yang tidak memiliki akal. Bina, apa yang ada di dunia semua kalau bisa milik dia. Ini ambisi orang yang la aqla laha, yang akalnya itu tidak matang, tidak seimbang antara dunia dan akhirat.
wa 'alaiha yu'adi man la 'ilma lahu, dan dunia ini adalah tempat orang yang rela memusuhi siapapun demi dunia. Inilah tempat. Ada orang demi dunia dia rela memusuhi siapapun. Padahal untuk apa cari musuh? Apa hebatnya kita? Hebat kita menang, nampak hebat. Berapa tahun? 50 tahun, 60 tahun, tidak ada yang kenal lagi kita, tidak ada yang bicarakan. Jangankan orang lain, anak kita tidak ada yang ngomongin kita. Paling semangat dia baca Al-Quran, dia berdoa untuk kita itu 1 tahun sampai 3 tahun. Setelah itu dah lupa dia. Kalau dia punya istri, dia dah punya anak, dah punya suami, kapan lagi dia mau ingat kita? Jangankan orang lain, anak kita, hanya berapa tahun setelah kita meninggal dia ingat kita. Begitu dia punya anak, apalagi dia punya cucu, kita sudah hilang dalam ingatan seluruh manusia di muka bumi. Habis, selesai. Jadi untuk apa kita capek-capek cari musuh di dunia ini? Bermusuh sana, bermusuh sini. Apa yang kita dapatkan? Merasa bahagia dengan menang dengan musuh tersebut, merasa senang, bahagia, happy. Tapi sayangnya, wa 'alaiha yu'ali man la 'ilma lahu. Di tempat inilah, di dunia ini, orang bermusuh-musuh. Siapa mereka? Man la 'ilma laha, orang yang tidak punya ilmu yang cukup tentang hakikat kehidupan. Adapun orang yang sudah memahami hakikat kehidupan sudah mulai malas cari musuh. Tidak ada yang perlu dia jadikan musuh. Kenapa dia harus bermusuhan? Untuk apa? Untuk harta, dia tak suka harta. Yang penting ada secukupnya. Untuk jabatan, dia tak suka jabatan. Untuk popularitas, dia nggak cari popularitas. Untuk apa? Makanya kalau orang sudah orientasinya akhirat, orientasinya Allah, dan bisa lagi kita jadikan saingan, itu harus dicoret terus itu. Orang yang kalau sudah orientasinya akhirat, tidak usah jadikan dia musuh, capek. Tidak usah jadikan dia saingan, dia bukan saingan kita. Orang bersaingan harta, dia tidak suka harta. Orang bersaing jabatan, dia tidak suka jabatan. Tidak bisa, dia bukan saingan kita. Nah, itu kalau orang sudah orientasinya akhirat. Makanya sebenarnya yang paling hebat itu orang seperti itu. Kita belum salah dikirim gaji dikit, cuma salah kurang 10.000. Langsung kita ini salah tekan apa? Tapi ya insyaallah. Nah, itu gambaran Rasulullah untuk dunia. Tempat orang yang sana sini cari musuh. Tapi sayangnya itu dilakukan oleh orang man la ilma lahu wa 'alaiha yahsudu man la fiqha lahu, dan dunia itulah tempat orang hasad sana sini. Hasud sana sini, dengki, iri hati. Tempat orang yang kena lambung karena lihat kawannya lebih dari dia. Apalagi makin akhir zaman makin banyak yang sakit lambung. Kita punya cek karena semakin akhir zaman ini penyakit hasud semakin tinggi. Lihat sana sudah tambah lagi lantainya. Lihat sini ya, sudah promosi lagi jabatannya. Makanya akhir zaman ini banyak orang meninggal tiba-tiba. Bukan hanya sakit lambung ya. Jadi ini
Inilah dunia, tempat hasad hasud. Apa yang perlu kita banggakan dunia? Tempat hasad hasud, tempat orang mendapatkan sesuatu dengan sesuatu yang sedikit yang halal. Jangan yang haram, dengan tipu sana tipu sini, hasad sana hasud sini, fitnah sana fitnah sini. Ya. Walaha yas'a man la yaqina laha. Dan dunia inilah tempat orang yang berambisi, berusaha habis-habisan, yaitu orang yang man la yaqina lahu, yang tidak punya keyakinan baginya terhadap akhirat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah juga bersabda, man asbaha wad dunya akbaru hammihi falaysa min Allah fi syai'in wa alzama Allah qalbahu arba'a khisal hamman la yanqati' anhu abada wa syughlan la yatafarraghu minhu abada wa faqran la yablughu ghinahu abada wa amalan la yablughu muntahahu abada. Barang siapa yang setiap bangun pagi, wad dunya akbaru hamihi, dia mulai paginya dengan ambisi terhadap dunia. Barang siapa yang setiap bangun pagi ambisinya tidak ada lain kecuali dunia, maka falaysa minallahi fi syai', maka orang seperti itu tidak dianggap oleh Allah. Maunya begitu kita bangun pagi hari, yang pertama terbersit di pikiran dan hati kita adalah Allah. Terima kasih ya Allah, sudah diberikan hidup kembali. Kan begitu. Terima kasih dulu. Kalau bangun udah tidur dah bangun gimana? Ya. Semua proyek-proyek itu tidak bisa dilanjutkan. Semua tender-tender, semua acara-acara, semua. Maka begitu bangun pagi, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amata, itu dulu. Memang itu doa hafalan anak SD, anak TK itu. Tapi ucapan yang diucapkan oleh seorang hamba ketika bangun subuh yang seperti itu ucapannya, itu ucapan yang membawa dia ke surga. Walaupun itu hafalan anak TK. Begitu bangun ternyata masih terbuka mata, padahal semalam begitu lelah sekali. Lelah, sibuk sana sibuk sini, lelah sekali. Jam 2 baru tidur, jam 3 baru tidur. Tapi alhamdulillah jam 5 pagi dibangunkan kembali oleh Allah. Alhamdulillah. Itu alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah mematikan kita. Karena tidur itu mati juga. Ya. Cuman bedanya mati yang enggak bangun lagi dengan mati yang bangun lagi. Kalau yang mati yang bangun lagi, ruhnya dikembalikan. Kenapa dikembalikan? Masih ada urusan, masih ada takdir Allah yang belum selesai pada roh tersebut. Tapi kalau takdir Allah sudah selesai, tarik balik, tidak balik lagi. Maka ketika nyawa kita masih ada, kita masih hidup, itu tandanya ada kebutuhan orang lain yang mesti terpenuhi dengan keberadaan kita di dunia. Jadi jangan pernah merasa hidup ini tidak ada manfaat. Jangan pernah merasa hidup ini tidak ada guna. Kalau seandainya hidup ini tidak ada manfaat, tidak ada guna, dari dulu sudah dimatikan sama Allah. Ngapain bikin semak jalannya? Tapi ketika kita masih dikasih nyawa, itu tandanya ada takdir, mungkin ratusan, ribuan, bahkan jutaan takdir manusia yang lain Allah letakkan di kehidupan kita. Ketika takdir-takdir Allah yang Allah atur pada manusia-manusia, pada makhluk-makhluk yang sudah selesai, yang berhubungan dengan kita, baru kita selesai.
panjang umur, banyaklah buat manfaat orang lain. Semakin banyak hidup bermanfaat orang lain, maka insya Allah umur kita semakin panjang. Ya. Nah, jadi barang siapa yang bangun pagi, sedangkan yang pertama terbersit di hatinya adalah dunia, ambisi terbesarnya adalah dunia setiap bangun, maka falaisa minallahi fi syai', dia tidak ada nilai apa-apa di sisi Allah. Dan yang lebih parah lagi, wa alzamallahu qalbahu arba' khisal, dan Allah ikat dalam hatinya 4 hal. Apa 4 hal itu yang Allah letakkan dalam hatinya? Yang pertama, hamman la yanqati' anhu abadan. Allah letakkan dalam dirinya ambisi yang tidak akan pernah putus-putus, tidak akan pernah selesai-selesai. Artinya ambisi yang tidak akan pernah selesai-selesai itu adalah pangkal kesusahan, pangkal kegelisahan. Itu Allah letakkan. Jadi dia nggak selesai-selesai dia. Lihat ini, pengen ini, biar itu, pengen itu. Semua yang ada di dunia dia pengen. Begitu nggak dapat dia susah, memaksa. Jadi dia nggak akan pernah tenang hidup. Kita lihat, mungkin dia yang paling banyak terpenuhi hajatnya, tapi dia banyak hajat lain yang terus dia inginkan tidak tersampaikan. Nah, itu kalau orang yang memang setiap bangun dunia dulu, maka betul-betul meletakkan dalam hatinya tidak ada kecuali ambisi dunia dan tidak putus-putus. Nah, karena kalau sebagian ulama salafus saleh ketika diminta nasihat oleh sebagian orang untuk ketenangan jiwa dan hati, disuruh turunkan standar hidup. Kadang standar terlalu tinggi kita pasang, itu yang membuat hati kita tidak tenang. Standar terlalu tinggi, betul lucu. Kayak suara radio juga, itu sekali dikecilkan. Kita kita fikir pakai lagi peka. Ada tapi rupanya radio tapi itu hanali datang ke apa, hanali ke kosong, hanali tu radio terlalu besar. Coba radio dikecilkan, maka mulai terdengar suara alam. Rupanya banyak suara. Terima kasih.